Islam tidak melarang umatnya untuk mengumpulkan harta, karena pada dasarnya manusia selalu berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun Islam memberikan batasan-batasan kepada umatnya untuk tidak berlebihan dan memperhatikan kaidah-kaidah tentang kehalalan dan keharaman harta, baik secara zatnya maupun proses dalam mendapatkannya. Karena sesungguhnya harta yang halal dan haram mempunyai pengaruh yang besar kepada pemiliknya. Lantas muncul pertanyaan di benak kita, apa itu harta haram? Apa urgensinya memahami harta haram? Dan apa konsekuensi dan dampaknya dalam kehidupan manusia, baik di dunia maupun di akhirat? Langsung saja kita simak ulasannya dalam tausiah subuh kali ini. Selamat menyaksikan. Yang kelak akan ditanya kepada kita di hari kiamat adalah tentang harta. Ya, dari mana dapatnya dan dipakai untuk apa? Ya, dari mana dapatnya, dipakai untuk apa? Tadi dalam Al-Qur'an sudah diberikan pedomannya tuh. Yang paling bagus untuk kita makan adalah yang halal dan yang baik. Halal dari segi komposisinya dan juga halal dari segi sumbernya. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW menemukan satu butir kurma di atas dipannya, di atas tempat tidurnya. Kemudian Nabi Muhammad SAW memakan kurma tersebut. Ketika selesai memakan kurma tersebut, Nabi Muhammad SAW tuh nggak bisa tidur semalaman, Bu. Nggak bisa tidur semalaman, gelisah. Bahasa kita klisat, ya, puter badan sini, puter badan situ, nggak bisa tidur. Keesokan harinya, salah satu dari istri baginda bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, tadi malam aku melihat engkau tidak bisa tidur. Kenapa ya Rasulullah? Apa ada yang dirasa di badanmu? Apa ada sakit yang kau rasa ya Rasulullah?" Kata Nabi Muhammad SAW, "Enggak, saya enggak sakit. Tapi kemarin saya makan korma satu butir yang saya temukan. Kemudian saya baru ingat, di rumah kita nih nyimpen korma sodakoh. Saya takut satu butir itu adalah bagian dari korma sedekah tersebut." Subhanallah. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian cerita seorang pemuda penuntut ilmu yang dia menuntut ilmu jauh dari rumahnya. Suatu ketika perbekalannya habis, perutnya lapar luar biasa, yang kira-kira dia nggak bisa tahan nih lapar. Kalau misalkan dia nggak makan, kemungkinan dia nggak bisa melanjutkan perjalanan, nggak bisa pulang ke rumah. Ketika itu dia berpikir, gimana nih caranya biar saya bisa makan? Dia ngeliat ke kanan, ke kiri, kagak ada orang. Tetapi kemudian dia lihat ada perkebunan apel yang mana buahnya menjulur sampai keluar. Ibu kan kalau misalkan punya tetangga, dia punya pohon pisang. Tuh pisang nyampe ke tembok ibu kata tuh pisang siapa? Pisang kita. Minimal bagi dua dah. Orang masuk pagar kita gitu ya. Nah, ini Bu. Dia keluar tuh, posisi apelnya ada di luar, kemudian dia berpikir, oh ini posisi apel ada di luar, mungkin boleh kalau saya mengambilnya satu, minimal buat ganjel perut. Akhirnya dia ngambil itu apel, satu buah dia petik, dia makan dengan enaknya. Oh gigitan pertama manis, terus dia makan sampai habis, gak terasa tuh perutnya alhamdulillah udah lumayan kenyang dan dia bisa melanjutkan perjalanan pulang. Bagaimana seorang pencari ilmu pun juga begitu berhati-hati soal harta yang masuk ke dalam tubuhnya, begitu berhati-hati. Kenapa ibu-ibu sekalian? Karena sumber harta yang haram, sumber makanan yang haram, dia punya akibat yang sangat besar dalam kehidupan kita. Akibatnya sangat besar, mudaratnya sangat besar. Saya sebutkan di sini 4. Ya, apa akibat kalau kita makan harta yang tidak baik?
Yang pertama adalah harta yang tidak baik, makanan yang haram, yamhaqul barakah. Dia mengangkat keberkahan. Jadi keberkahan dalam kehidupan kita itu terangkat sebab daripada harta yang haram. Salah satunya ciri-ciri harta yang gak berkah tuh gimana? Ketika rasa-rasanya kita punya banyak, tetapi kurang aja. Allah angkat tuh rasa cukup dalam hati kita. Allah angkat rasa qanaah dalam hati kita. Itu tanda-tanda terangkatnya keberkahan. Lalu yang kedua, adamu ijabatid du'a. Sebab daripada harta yang haram, sebab daripada makanan yang haram bisa membuat doa-doa kita tidak terijabah oleh Allah. Bisa menghalangi naiknya doa kita. Bisa menghalangi Allah kabulkannya doa kita. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka dalam surat Fatir ayat 10 dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal amalus salih yarfa'uhu. Kepada Allah nih, perkataan-perkataan yang baik tuh naik. Ya, bacaan Al-Quran kita Allah dengar sampai, ya Bu ya, zikir kita termasuk doa sampai kepada Allah. Wal amalus salih yarfa'uh. Yang nyampe kepada Allah bukan hanya perkataan, tetapi juga amalan. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, Nabi alaihi salatu wassalam sabdakan dalam hadisnya, innallaha tayyibun wala yaqbal illa tayyiban. Allah itu baik dan tidak akan menerima kecuali yang baik-baik. Maka pernah ada riwayat itu, seorang musafir. Ini kan musafir salah satu doa yang tidak tertolak ya. Doa dalam perjalanan itu adalah doa yang mustajab. Ini seorang musafir, dalam keadaan payahnya dia di perjalanan, dia tahu orang yang sedang dalam perjalanan itu adalah orang yang diijabah doanya oleh Allah. Kemudian dia mengangkat kedua tangannya, dia minta kepada Allah sambil berucap, Ya Rabb, Ya Rabb, Ya Rabb. Kemudian dia berdoa, mengucapkan doanya. Tetapi doa tersebut tertolak. Tidak Allah ijabah, meskipun keadaan dia sedang dalam keadaan safar. Kenapa? Sebab yang dia makan sumbernya tidak halal. Yang dia pakai pakaiannya bukan berasal dari yang halal. Sampai seperti itu. Jadi harta yang haram, sumber yang haram, komposisi yang haram menyebabkan doa kita tertahan, tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Lalu yang ketiga, fasadul qalbi. Hati yang rusak. Hati yang rusak. Saya selalu sampaikan kepada ibu-ibu sekalian, kita ini ibarat kendaraan yang mesinnya adalah hati. Kira-kira kalau mesinnya rusak, kendaraannya jalan apa enggak? Mogok ya? Mogok. Maka sumber harta ini sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh dalam hati kita. Kalau hatinya sehat, badannya semuanya sehat. Kalau hatinya bermasalah, badannya akan jadi bermasalah. Contoh, ibu kalau hati lagi girang, badannya sehat. Betul? Kalau duitnya lagi banyak, kuat nih, belanja kemana aja, ngider berapa kali aja kuat. Betul? Tapi coba ibu, kalau lagi punya masalah, denger kalau kita lagi diomongin sama tetangga sebelah sono, ibu masukin hati tuh omongan, apa yang terjadi? Lambung ibu jadi asem, ya. Darahnya jadi naik, ya, jadi nggak enak badan. Padahal yang sakit adalah hati. Nah ini, jadi sumber harta, halalnya dia, haramnya dia sangat berpengaruh terhadap kesehatan hati kita. Kemudian, dan yang terakhir adalah, ini, ketika Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah itu pernah ditanya, bima talinul qulub. Wahai Imam, gimana caranya sih biar hati itu menjadi lunak?
Kemudian Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah katakan biaklil halal. Kalau mau hati jadi lunak, makan dari sumber yang halal. Kalau hati yang lembut, dia akan mudah menerima kebaikan. Hati yang lembut, dia akan tahu apa yang harus dia tangisi. Ya Bu ya, orang kalau yang hatinya lembut, ingat dosa dia nangis. Orang kalau hatinya lembut, dia berdoa, nangis. Lihat saudaranya susah, nangis. Sedih. Tapi kalau orang yang hatinya keras, na'udzubillah, susah menerima kebaikan. Gampang menangis mungkin, tapi mungkin menangis dalam keadaan yang salah. Betul? Hartanya berkurang, nangis. Ya, proyeknya gagal, nangis. Giliran ingat dosa, masih ada kesempatan hidup lagi. Ya, masih ada kesempatan, insya Allah. Mati masih jauh. Nah itu tanda-tanda orang yang hatinya keras. Mudah-mudahan Allah lembutkan hati kita semuanya. Lalu yang terakhir adalah ma'siyatul jawarih. Harta yang bersumber dari sesuatu yang haram itu membuat anggota badan kita mudah untuk diajak bermaksiat. Mudah untuk diajak bermaksiat. Ternyata makanan itu seperti bahan bakar tuh betul, ya. Tetapi bukan bahan bakar secara zahir. Ayo sarapan, tak kalau nggak sarapan pingsan. Itu kan bahan bakar secara zahir ya. Bahan bakar secara batin, ternyata makanan kita juga menjadi bahan bakar untuk hati kita. Yang mana kalau sumbernya adalah halal, tandanya bahan bakarnya bagus. Mesinnya jalannya bagus. Ya, anggota badannya enak dipakai untuk ibadah dan taat. Tetapi kalau sumber bahan bakarnya sesuatu yang nggak bagus, sesuatu yang haram, itu badan akan susah diajak taat.